Bayangkan, seorang wanita muda berdiri di tengah hujan malam, menerima pesan misterius. Datang ke kamar 1203. Tanpa tahu, malam itu mempertemukannya dengan pria asing, dingin, tampan, dan penuh luka. Setahun kemudian, takdir membawa mereka bertemu lagi sebagai CEO dan asistennya. Namun kini, wanita itu menyimpan rahasia besar. Ia telah melahirkan anak dari pria itu. Inilah kisah tentang cinta, rahasia, dan takdir yang tak bisa dihindari. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning di atas aspal yang basah. Di depan hotel mewah, berdiri seorang wanita muda. Harin, 24 tahun, mengenakan jas hujan tipis. Hari itu adalah hari terburuk dalam hidupnya. Dipecat dari tempat kerja karena fitnah, ditinggalkan kekasih yang ia percayai, dan kehilangan semua tabungannya. Ia berdiri tanpa tujuan, menatap ponselnya yang bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Datang ke kamar 1203. Aku butuh seseorang malam ini. Pesan itu aneh, tapi entah mengapa, dalam keputusasaannya, ia mengikuti arah nasib yang menggiring langkahnya menuju lift hotel. Di kamar 1203, seorang pria tinggi dengan wajah tegas dan mata tajam berdiri sambil membuka dasinya. Jas hitamnya basah oleh hujan, rambutnya sedikit berantakan. Pria itu adalah Kang Min Jae, 30 tahun, CEO Mudahan Group, baru kembali dari pesta perusahaan. Ia mabuk berat, matanya sayu. Ketika Harin masuk dengan wajah bingung, Min Jae hanya menatapnya singkat lalu berkata pelan, "Jangan bicara, hanya temani aku. Malam ini, aku ingin melupakan semuanya." Harin terpaku, tapi di balik kesepian yang sama-sama mereka rasakan, malam itu menjadi titik di mana dua hati yang terluka bertemu dalam keheningan dan hujan di luar jendela. Saat matahari menyelinap di balik tirai, Harin membuka mata. Tempat tidur di sebelahnya kosong. Pria itu sudah pergi. Yang tertinggal hanya aroma parfum maskulin dan secari kertas di meja. "Maaf, aku tidak akan ingat apapun dari malam ini." Harin menatap tulisan itu lama. Hatinya hancur. Ia bahkan tak tahu nama lengkapnya. Beberapa hari kemudian, ia muntah setiap pagi. Dokter mengatakan hal yang tak pernah ia duga. Ia hamil. Dunia seolah runtuh di depannya. Tapi saat menatap hasil USG yang menampilkan titik kecil berdenyut, Harin berjanji, "Meskipun ayahmu tak tahu kau ada, ibu akan menjagamu dengan sepenuh hati." 1 tahun berlalu. Harin kini tinggal di apartemen sederhana, bekerja serabutan, dan merawat bayinya yang lucu, Eunwoo yang baru berusia 6 bulan. Wajah bayi itu mirip sekali dengan pria yang bersamanya malam itu. Suatu pagi, saat melihat lowongan kerja sebagai asisten pribadi di Han Group, Harin memutuskan melamar. Ia tak tahu apa yang menunggunya di sana. Hingga hari wawancara tiba. Begitu masuk ruang CEO, langkahnya terhenti. Pria di hadapannya, pria dengan jas elegan, tatapan tajam, dan aura dingin itu adalah pria dari malam itu. Nama saya Kang Min Jae, CEO Han Group. Jadi, kau ingin jadi asistennya CEO? Suaranya berat dan tegas. Harin berusaha menenangkan diri. "Iya tuan, saya akan bekerja keras." Min Jae menatapnya datar, seolah tak mengenalinya sama sekali. "Tentu saja, ia sudah bilang malam itu. Aku tidak akan ingat apapun." "Baiklah," katanya akhirnya. "Kau diterima, tapi jangan buat kesalahan. Aku benci orang ceroboh." Hari-harinya berjalan berat. Harin berusaha profesional, meski setiap kali melihat wajah Min Jae, jantungnya bergetar. Bukan karena cinta, tapi karena kenangan pahit yang tak bisa dihapus. Suatu hari, Harin harus segera pulang karena Eunwoo demam.
Ia meninggalkan berkas di ruang CEO tanpa sadar ada foto kecil di dalam map. Min Jae mengambilnya. Foto itu memperlihatkan bayi laki-laki tersenyum dengan mata dan dagu yang sangat mirip dirinya. Alisnya berkerut. Anak siapa ini? Keesokan harinya, ia memanggil Harin ke ruangannya. Ini foto anakmu. Iya, Tuan. Siapa ayahnya? Harin menunduk. Suaranya bergemetar. Seseorang yang tak tahu aku pernah ada di hidupnya. Jawaban itu membuat dada Min Jae sesak entah kenapa. Ia tak tahu mengapa hatinya bereaksi begitu keras. Beberapa malam berikutnya, Min Jae tak bisa tidur. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan wanita yang menangis di kamar hotel. Suara lirih memanggil namanya. Min Jae. Ia terbangun keringat dingin, lalu mengingat kalung kecil yang dijatuhkan wanita itu malam itu. Kalung berbentuk bintang. Hari berikutnya, saat Harin menunduk di ruangannya, kalung yang sama terlihat menggantung di lehernya. Kalung itu. Suaranya serak. Harin menatapnya bingung. Ini? Iya, kenapa Tuan? Jadi, itu benar-benar kau, katanya pelan. Harin membeku. Dunia seolah berhenti. Air matanya jatuh. Aku tidak tahu kau siapa malam itu. Aku tidak tahu aku mengandung anakmu. Min Jae berdiri terpaku. Tubuhnya kaku. Ia tak tahu apakah harus marah, menyesal, atau menangis. Setelah malam pengakuan itu, suasana kantor jadi dingin. Min Jae mulai menjaga jarak. Ia butuh waktu menerima kenyataan bahwa ia memiliki anak yang tak pernah ia tahu. Namun, di sisi lain, ia tak bisa berhenti memikirkan Eunwoo. Setiap kali melihat foto bayi itu, hatinya hangat dan hancur bersamaan. Suatu malam, tanpa rencana, ia mendatangi apartemen Harin. Saat pintu dibuka, Eunwoo sedang bermain di lantai dengan mainan kecil. Bayi itu melihatnya, tersenyum, lalu merangkak mendekat. Ia berlutut, dan Eunwoo memegang jarinya. Air mata jatuh di pipi Min Jae. Dia benar-benar anakku. Harin hanya bisa menatap dalam diam. Sementara pria yang dulu ia benci, kini menangis dalam pelukan anak mereka. Sejak malam itu, Min Jae sering datang. Kadang membawa susu bayi, kadang sekedar mengantarkan mereka ke klinik. Ia perlahan belajar menjadi ayah. Harin masih menjaga jarak, tapi ia tahu pria itu berusaha keras. Suatu malam, Min Jae berkata lirih, "Aku tidak pantas disebut ayah, tapi izinkan aku mencoba memperbaiki semuanya." Harin menatapnya lama. Anak ini tidak butuh CEO, dia butuh ayah yang tulus. Kalau begitu, aku akan jadi itu, jawab Min Jae tegas. Hari-hari berikutnya menjadi hangat. Mereka bertiga sering menghabiskan waktu bersama. Makan ramen di dapur kecil, menonton kartun, tertawa bersama. Namun kebahagiaan mereka mulai terancam saat berita tentang CEO yang dekat dengan asistennya menyebar di media. Direksi menekan Min Jae agar memilih reputasi atau wanita itu. Dalam rapat besar, ia berdiri dan berkata lantang, "Aku tidak akan meninggalkan keluargaku hanya demi citra perusahaan. Jika itu masalah, pecat aku." Ruang rapat terdiam. Semua orang menatapnya kaget. Tapi bagi Min Jae, keputusan itu sudah final. Malam itu, setelah badai gosip reda, Min Jae datang ke apartemen Harin. Ia membawa bunga kecil dan berkata dengan suara lembut, "Dulu aku tidak mengenalmu, tapi setiap hari bersamamu dan Eunwoo membuatku tahu aku mencintaimu." Harin menatapnya, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku takut kehilanganmu lagi." Min Jae menariknya dalam pelukan hangat. "Kau tidak akan pernah sendirian lagi. Aku berjanji." Eunwoo tertawa kecil di antara mereka, seolah ikut menyetujui janji itu. Han Group tumbuh pesat di bawah kepemimpinan Min Jae dan Harin. Mereka kini menikah, hidup sederhana tapi bahagia.
Enwu tumbuh menjadi anak ceria, pintar dan sangat mirip ayahnya. Kadang Minje memandangi keluarganya sambil tersenyum kecil. Dulu aku kira malam itu kesalahan terbesar dalam hidupku. Ternyata itu awal dari segalanya. 5 tahun sejak malam pertama mereka, hujan kembali turun. Harin berdiri di balkon rumah, menatap langit. Minje memeluknya dari belakang. Hujan seperti ini mengingatkanku pada malam itu, katanya lembut. Harin tersenyum, tapi kali ini tidak ada air mata. Enwu berlari keluar memanggil mereka. Apa? Emma? Pelangi? Mereka bertiga menatap langit bersama. Di bawah hujan, pelangi muncul di cakrawala, tanda dari cinta yang lahir dari luka, bertahan dalam badai dan akhirnya menemukan rumahnya.